wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ini teman-teman sudah hadir semua apa belum ini? 1, 2, 3. Masih belum. Belum komplit ya ini ya? Masih ada yang belum. Ya. Belum gabung. Pak Erik tadi masih ngecas HP, Bu. Iya. Ini gambarnya Pak Afif kok mesti miring ya? Oh ya. Wah. Orangnya sepuh kakak. Baik Bapak Ibu, nanti biar sambil menyebut presensinya pun terima kasih Pak Rian. Bapak Ibu, seperti yang sudah ada di dalam penjabaran RPS hari ini, kita semua akan mendiskusikan untuk penyamaan persepsi dulu mengenai bagaimana sebetulnya konsep pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan. Sekaligus nanti di sini bersama-sama kita akan mencermati, mereview dan mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu sekalian dari sudut pandang dan pengalaman Bapak Ibu juga untuk bisa kita bersama-sama ya berdiskusi ya pada slide-slide yang akan saya tampilkan. Slide-slide yang akan saya tampilkan ini yang pertama jelas untuk bisa memberi gambaran sebetulnya pendidikan vokasi terutama nanti yang akan menjadi kajian Bapak Ibu di dalam studi pendidikan doktor ini ya. Harapan kita nanti dari kajian itu akan ada sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa diterapkan ya minimal pada skop sekolah kita yang kecil dulu, yang masih ada di dalam ukuran dan kontrol kita. Jadi yang nanti akan dipakai untuk pembaruan ya, dan tentunya di sini nanti pembaruan yang bisa menunjukkan hasil yang baik akan ada tinjauan ulang ya, terutama untuk kurikulumnya mungkin terutama untuk gelontoran dananya sehingga sarana prasarana yang terbatas di bidang kita ini nanti bisa diatasi sedikit demi sedikit karena peralatan yang jumlahnya serta jenisnya itu diperlukan banyak, ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi nanti di sini kita akan berdiskusi bersama, terutama ini nanti mengawali dari kebijakan tentang pendidikan vokasi. Kebijakan ini nanti juga akan bisa kita breakdown dan kita mulai akan cermati bagaimana sebetulnya arah pendidikan kejuruan kita.
Oke, Bapak Ibu. Pak Satrio Sumantri Brojonegoro yang memaparkan ini sebetulnya sudah mengalami beberapa perubahan, sudah mengalami perbaikan, namun akan lebih menarik kalau kita cermati apa sebetulnya yang titik poin-poin yang berkaitan dengan bidang vokasi. Yang kita lihat di dalam slide pertama ini dulu Bapak Ibu, yaitu major issue yang pernah saya sampaikan di pertemuan awal kita, bahwa di sini situasi tenaga kerja yang mengisi sektor informal di sini dikuasai paling tidak dengan besaran 60%. Ya, 60% ini kemudian kita lihat bahwa jumlah tersebut 20%-nya itu ada pada sumber daya manusia dengan level pendidikan kejuruan dan pendidikan menengah atas. Kalau ini nanti kita terapkan pada labor market dengan kapasitas skala negara, tentu 20% ini juga termasuk jumlah yang besar. Nah, kita tidak bisa mengelak begitu saja Bapak Ibu, ya, dan itu menjadi tugas serta tanggung jawab kita, karena SMK di sini tidak saja nanti hanya akan meluluskan, ya, tidak hanya meluluskan dalam tanda kutip, tetapi juga harus memiliki upaya bagaimana sekolah ini terhubung dengan industri, terhubung dengan dunia atau mitra kerjasama yang bersedia membina, menerima, ya, mengetahui gerak SMK itu, sehingga lulusan kita atau outcome kita itu nanti memiliki nilai di mata mereka dan merupakan aset mereka, ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini bahwa jumlah pekerja di sini kalau kita lihat dari sektor formal dan sektor informal itu sebetulnya lebih banyak didominasi oleh sektor informal. Ya. Di sektor informal di sini paling banyak dikuasai di bidang entrepreneur, kemudian pekerja lepas, ya, atau pekerja harian, pekerja lepas atau pekerja harian. Jadi pekerjaannya itu nanti biasanya berdasarkan kontrak. Kemudian Bapak Ibu perhatikan di sini unemployed. Jadi yang belum bekerja di sini menempati ukuran jumlah 5,33%. Yang dari 5,33%, 11,4%-nya itu sumbangan dari vokasional, sekolah kejuruan. Walaya itu kan ya repot kalau seperti itu, ya. Wawasan pendidikan. Apunten Bapak. Ya, saya luring dulu dalam online, nanti tergantung kalau ini pesertanya menginginkan luring ya janjian ke kampus gitu Pak. Nah, ini interupsi sedikit tadi dari Pak Doso. Pak Doso juga ada di kelas Bapak Ibu ya? Mengisi di kelas kerjasama ini juga? Pak siapa? Pak Tuwoso. Pak Tuwoso Mas Pak Tuwoso, Mas Ivan. Oh, belum, tidak ada ya? Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi di sini. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau misalnya informasi ini adalah informasi yang benar, informasi yang harus kita antisipasi keberadaannya karena menyangkut vocational school, ya, vocational school sama high school dengan grade yang sama, kita justru vocational school ini berkembang
unemployed ya, penyumbang terbesar dibandingkan dengan high school-nya. Ya. Nah, ini kemudian kalau misalnya kita tarik ke workforce-nya, maka sebetulnya anak-anak lulusan dari sekolah kejuruan itu sudah dibekali dengan keterampilan untuk bekerja dengan tanda kutip pada bidang-bidang tertentu. Ya, lulusan ini, outcome ini memiliki keterampilan, keahlian di bidang tertentu. Ya, kalau dibandingkan dengan high school-nya, maka high school itu sebetulnya tidak bisa menggeser ranah pekerjaannya vocational school itu karena mereka memiliki pengetahuan umum, ya, bukan keterampilan, bukan skill, tapi pengetahuan umum yang available untuk bisa dilatih pada pekerjaan di segala bidang. Nah, kalau di vocational school memang sudah spesifik bidang keahliannya. Nah, apakah yang spesifik itu nanti kemudian akan menjadi kendala bagi lulusan kita? Kan ibaratnya menepuk air di dulang kecipratan sendiri kan. Nah, kalau sudah disiapkan untuk bekerja, kenapa keterampilan yang menjadi unggulan itu nanti justru menjadi sandungan dia untuk bekerja di bidang-bidang yang bukan menjadi bidang keahliannya, dan apakah itu nanti yang kemudian dimasukkan ke dalam hitungan atau kuantitas penyumbang unemployed itu tadi. Nah, ini nanti yang akan jadi diskusi kita. Di slide ini dulu Bapak Ibu, lanjut dengan slide berikutnya. Saya ingin mendengar pendapat Bapak Ibu. Apakah perhitungan atau surveinya ini yang keliru? Artinya saya katakan keliru terus terang saja, karena di sini vocational school itu tidak ada spektrum yang jelas. Di bagian mana atau di program keahlian yang mana ya yang menjadi penyumbang terbesar? Satu. Yang kedua, apakah di sini penyumbang terbesar itu dihitung dari fresh graduate atau pada 5 tahun paling tidak range setelah yang bersangkutan lulus sekolah SMK. Nah, bisa jadi kalau dia tadinya bekerja cocok, tidak ada, mungkin di jalan ada sesuatu ya, tidak cocok salary-nya, jauh jaraknya dan lain sebagainya, kemudian dia resign. Nah, resign kemudian sedang mencari pekerjaan baru. Nah, pada saat ada di masa transisi setelah resign dan mencari pekerjaan baru, ini ada hitungan atau survei lulusan, sehingga yang bersangkutan terhitung unemployed. Nah, ini sebetulnya tidak fair ya. Kalau menurut saya tidak fair ya. Anak SMK itu kalau misalnya resign satu tempat terus cari pekerjaan lain itu tergolong tepat loh. Makanya mereka berani ambil resiko. Nggak cocok ini, gajinya cuma sekian, aduh pekerjaannya berat, nggak sesuai dengan pendapatan, stop, kemudian cari lagi, itu nggak lama. Ada penelitiannya kalau seperti itu. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalau mereka stop atau resign di satu jenis pekerjaan itu untuk dapat pekerjaan yang baru lagi itu tidak butuh waktu lama. Ya, nah itu tapi kemudian jadi buruk juga karena gampang itu terus lompat-lompat gonta-ganti pekerjaan. Nah, ini di slide yang ditayangkan ini akan terhubung dengan challenge yang kedua. Jadi Bapak Ibu perhatikan, yang pertama overview, kita buka sebagai pandangan awal mengenai situasi tenaga kerja saat ini. Kalau pendapat saya tadi, Bapak Ibu resapi, kira-kira apa tanggapan Bapak Ibu untuk slide ini? Monggo silakan. Ibu izin, saya Bu Karoma, Ibu. Karoma silakan. Oke, terima kasih. Wah, ini slide yang menurut saya sangat luar biasa menarik, Ibu. Karena memang kalau dilansir dari sumber Badan Statistik Pusat Nasional, masih per bulan September 2021 kemarin, ini sangat miris sekali. Untuk angka yang rumornya, angka pengangguran terbuka nasional ini sumbangsi terbesar dari lulusan SMK 11,13%. Nah, ini kami sangat kurang setuju
Betul. Karena memang benar secara substansi pendidikan bahasanya SMK yang sejatinya didirikan ini untuk menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang masing-masing. Jurusan yang ada di SMK ini dibuka berdasarkan potensi wilayah masing-masing. Jadi kalau ada istilah Kemendikbud menyampaikan lulusan SMK itu harusnya tidak ada yang menganggur. Ada BMW bisa bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Saat data statistik itu menganggur ya Bu ya, atau pengangguran dari SMK. Nah ini perlu adanya sinergi dari lulusan maupun dari sekolah asal, di mana nanti ada sistem informasi semacam stressor study bagi lulusan. Jadi setelah adanya peserta didik itu lulus, adanya stressor study. Jadi yang mengarah ke bekerja berapa persen, kemudian yang melanjutkan ke perguruan tinggi berapa persen, dan berwirausaha. Kalau di masa usia anak-anak idealis, misalkan dari perusahaan satu ke perusahaan lain, ini ya memang wajar. Usia mereka harus idealis dalam mencari kesejahteraan begitu ya Bu ya. Nah, namun untuk pengangguran yang dimaksud di sini bisa jadi memang saat data itu diminta berdasarkan sebar kuesioner kepada lulusan saat mereka tidak bekerja atau mendapatkan gaji dari perusahaan, katakanlah dia berwirausaha jualan online kecil-kecilan atau membantu orang tua secara di pasar konvensional, di toko. Nah itu mereka mungkin ada rasa malu, tidak pede, sehingga dengan mudah saja anak-anak muda ini sudah saya dianggapnya tidak bekerja, daripada nanti di situ harus mengisi berapa kisaran besaran gaji tiap bulan. Nah itu mungkin Bu yang tanggapan dari saya untuk slide ini. Ya, saya tambahkan. Ya, Bu Karomah, saya tambahkan di sini bahwa sebutan tidak bekerja atau tidak itu sebetulnya dinilai dari pendapatan ukurannya ya Bu ya. Istilahnya kalau misalnya dirubrikan itu apakah tidak bekerja itu kemudian identik dengan orang yang tidak punya penghasilan atau tidak punya pendapatan. Nah ini kadang-kadang yang belum jelas. Kalau Ibu tadi sampaikan dia di rumah bekerja dengan online, loh sekarang justru anak-anak SMK itu digiatkan untuk bisa mengenal digital marketing. Begitu Bu Mukaromah ya. Ya. Betul. Terima kasih, ini tanggapan dari Bu Mukaromah. Ya, Pak Rian. Ya, Bu, terima kasih. Sudah present? Ya, ada masukan Pak Rian? Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu. Jadi kalau saya menanggapinya dari sisi yang berbeda. Jadi misalkan besar gitu ya. Di sini kalau Ibu menyampaikan tadi ada 11,4% dengan berbagai faktor yang penyebabnya yang telah Ibu sampaikan. Saya melihatnya dari kacamata yang berbeda seperti ini. Penyebab pengangguran besar itu bukan karena faktor kelulusan atau faktor SDM-nya banyak, tapi karena peluang kerjanya pertama memang sedikit. Ya. Jadi ketika ada linearitas antara output pembelajaran, output hasil pembelajaran yaitu SDM, terus lapangan kerjanya mendukung, maka akan berimbang. Akan menurut saya tidak tepat ketika SDM itu banyak, terus lapangan kerjanya sedikit, itu dijadikan dasar tingkat penganggurannya tinggi, karena memang faktornya kan tidak tersediaan lapangan kerja. Nah, ketika ada perubahan kondisi, misalkan dengan sistem e-commerce lah, ada e-commerce itu sudah mulai bergulir. Ada di situ kemandirian daripada SDM lulusan SMK atau sekolah-sekolah vokasi khususnya, itu saya melihat ternyata peluang mereka itu besar. Peluang mereka itu besar, kemandirian mereka tinggi. Misalkan kalau misalkan saya di SMK kami, ya istilahnya tidak banyak siswa yang nganggur itu, karena mereka itu secara mandiri bisa bekerja tanpa harus mengikuti alur perusahaan, yang mana perusahaan itu digunakan sebagai daya dukung untuk menghitung penyerapan alumni. Nah ini yang
Betul, Pak. Saya sepakat dengan disampaikan oleh Bu Mukaromah bahwasanya tracer study itu harus betul-betul lebih digalakkan sehingga nanti akan terbaca posisinya. Karena masalahnya bukan kok SDM-nya tidak mampu ketika orang itu nganggur, itu bukan karena tidak mampu. Saya yakin peserta didik mampu, alumni itu mampu, cuman Betul, Pak. penyerapannya itu yang sedikit, kemampuan menyerapnya itu yang sedikit. Terima kasih, mungkin itu. Iya. Iya, Pak Rian. Iya. Disambung ini sama Mas Irfan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya begini, Bu. Memang sampai sekarang, kemarin saya ketika membuat makalah juga membaca bahwa penyumbang tertinggi untuk pengangguran berdasarkan BPS itu adalah alumni SMK. Nah, kalau saya melihat waktunya, waktu survei, kalau saya baca survei yang dilakukan oleh BPS itu setiap bulan Januari sampai Februari dan bulan Juli sampai Agustus. Kalau misalkan survei itu dilakukan pada saat bulan Juli atau Agustus, padahal pada bulan itu siswa baru lulus, jadi sekitar bulan Juni mereka lulus, kemudian belum mendapatkan ijazah dan sudah tercatat sebagai alumni, tetapi pada saat bulan itu tentu mereka masih belum mendapat pekerjaan. Minimal 3 bulan atau 6 bulan untuk masa tunggu sampai mereka mendapat pekerjaan. Sehingga di BPS tentunya yang masuk dalam datanya di bulan Juli itu tentu siswa alumni yang masih belum dapat pekerjaan. Padahal lulusan SMK di Jawa Timur saja itu kurang lebih 20.000 atau berapa gitu ya. Karena jumlah SMK-nya juga banyak, sampai 1000-an dibandingkan dengan yang lulusan SMA. Ya, itu. Sehingga kalau misalkan SMK dan SMA ini dibandingkan, ya tentu lebih banyak SMK. Itu sehingga menurut saya ojo dibanding-bandingke gitu ya. Gitu. Iya, benar. Jadi menurut saya ya tentu saja kita karena lulusan SMK lebih banyak. Kalau kita mengatakan, maaf saya menyebut merek, yang sering rusak sepeda motor merek Honda misalkan, ini saya mengatakan merek, ya tentu saja. Kenapa? Karena jumlah produksinya memang lebih banyak, paling banyak lah itu. Kemudian yang kedua dari pihak siswa sendiri, siswa itu anggapan siswa mengatakan bahwa saya anggap kalau saya sudah bekerja itu kalau saya sudah bekerja di pabrik. Kalau saya tidak bekerja di pabrik, saya menganggap tidak bekerja. Sehingga ketika ada survei, itu dia mengisinya tidak bekerja karena dia menganggap bahwa yang disebut bekerja itu adalah ketika bekerja di pabrik. Padahal di dalam Kemenaker, saya lupa pasalnya, itu mengatakan bahwa definisi bekerja itu adalah apabila melakukan kegiatan selama 2 minggu berturut-turut dan itu menghasilkan uang, maka itu disebut bekerja. Makanya untuk itu setiap guru termasuk PKK harus mensosialisasikan kepada siswa bahwa yang dimaksud dengan bekerja itu adalah itu, bekerja atau melakukan aktivitas selama 2 minggu berturut-turut dan itu menghasilkan uang, itu disebut bekerja. Saya kira itu, Bu. Terima betul, kasih. Pak. Betul ini juga. Waalaikumsalam. Ini juga nanti akan ada perhatian dari pemerintah daerah mengenai izin untuk membuka SMK karena rasio lulusan dan daya serap ini juga tidak berimbang. Kalau misalnya yang nyekolahin misalnya orang Sidoarjo, tapi karena bukan daerah industri, lulusannya pada keluar daerah Sidoarjo, ini juga sangat tidak fair seperti itu. Ini Pak Afif, raise hand. Pak Afif, monggo, silakan pendapatnya gimana, Pak? Suaranya enggak dengar, Pak. Rosok-rosok ini. Bisa deras mungkin, Bu? Iya, Pak.
Sudah, bagus. Sudah, monggo. Bagus. Jadi begini, kalau menurut saya, jadi menurut data dari Badan Statistik Februari 2002, itu tingkat pengangguran di Indonesia itu kurang lebih 8,4 juta, dan 10%-nya, 10,38% itu disumbang oleh SMK. Untuk SMA-nya kurang lebih 8,35, setingkat D4 sarjana itu 6,17. Kalau saya dari pengamatan, bukan penelitian ini antara membenarkan dan tidak membenarkan. Karena begini, kalau yang saya lihat itu terutama di SMK. Pertama, misalkan contoh siswa dalam satu kelas, itu katakanlah kelas Honda, ambil kelas sepeda motor. Itu lulusannya belum tentu 50% itu akan bekerja sebagai montir Honda, sebagai teknisi sepeda motor. Nah, ini terkadang juga menjadi pemikiran. Nah, apakah adanya suatu sistem lagi agar anak-anak yang memilih jurusan itu memang benar-benar diarahkan sesuai minat dan bakatnya. Karena pada kenyataannya, anak-anak pada kelas khusus itu yang mungkin karena seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, peluang kerja. Ketika anak-anak sudah lulus dengan teknisi sepeda motor, peluang kerja untuk di teknisi sepeda motor itu sangat terbatas. Yang kedua, juga minat anak-anak ketika dari lulus teknisi sepeda motor, mereka belum tentu juga ke teknisi sepeda motor, mungkin mereka beralih ke teknisi mobil atau ke pemesinannya dengan istilahnya bekal atau kemampuan yang dipunyai melalui jalur non formal. Makanya kadang saya berpikir apakah survei itu atau data ini antara benar dan tidak. Apalagi kalau datanya itu melalui survei, yang mana kadang dari anak-anak ini tidak begitu paham mengenai survei. Apakah pekerjaan itu pekerjaan sesuai dengan kelulusannya ataukah pekerjaan yang memang dia kerja dan menghasilkan uang. Nah, rata-rata dari siswa yang saya tanya, ya pokoknya saya isi sesuai pertanyaan, Pak. Karena di situ pertanyaannya apakah kerja sesuai dengan dia lulusnya. Kalau dia bekerja tidak, misalkan sepeda motor, tapi dia bekerja di bengkel mobil, ya dijawab tidak. Nah, mungkin itu salah satu faktor yang mengakibatkan tingkat dari SMK. Kalau dari pengamatan saya, Bu, dari siswa-siswa saya yang saya amati itu, insya Allah kalau anak-anak itu lulus, hampir 90% sudah bekerja. Bekerja ya. Yeah. Apakah itu sesuai dengan ijazahnya, sertifikatnya? Nah, itu mungkin belum tentu juga. Mungkin yang sesuai dengan sertifikat dan ijazahnya dalam satu kelas mungkin tidak ada 30%, Bu. Itu dari hasil pengamatan, belum penelitian, Bu. Mungkin dia bisa sampaikan. Terima kasih, Bu. Betul, Pak. Ini ya artinya mesti harus ada rubrik atau pada saat mengisi itu ada pendampingan itu, Pak, supaya tidak mispersepsi ya, Pak ya. Iya, betul. Pak Ambia sudah resen. Pak Ambia, silakan Pak Ambia. Pak Ambia ini belum masuk grup di kelas ya, Pak Ambia? Oh, belum, Bu ya. Saya nggak tahu itu, Bu. Sudah saya masukkan, Bu, barusan sama Pak Sobirin, ternyata ketinggalan 2 orang itu. Oke. Iya. Ya, monggo Pak Ambia. Halo Bu, bisa didengar ya Bu? Bisa. Sudah ada hujan, Pak. Oh ya, ini pakai HP saya pakai HP. Karena kalau pakai laptop agak trouble. Bu, perkenalkan nama saya India, kemarin belum sempat perkenalan dengan Bu Prof ya. Iya. Namanya saya berdinas di SMK Negeri Tutur, Bu. Berdinas di SMK Negeri Tutur. Noko Jajar yang lebih dikenal Noko Jajar di Kabupaten Pasuruan. Jadi di gunung, Bu. Posisinya ini cuacanya mendung ini kalau di sini nih. Mendung terus. Kalau saya
menurut pendapat saya masalah ketenaga kerjaan di Indonesia khususnya ini memang istilahnya seperti benang kusut Bu ya, memang seperti itu kalau saya katakan sebenarnya. Kalau kita melihat data-data yang dari BPS dan lain sebagainya, memang tentunya dari pihak BPS karena sudah istilahnya kalau boleh dikatakan sudah di situ adalah orang-orang yang profesional dalam hal pendataan ya. Memang kita tidak sepenuhnya bisa menyalahkan ya, hanya mungkin yang perlu kita ketahui lebih jauh instrumen-instrumen yang dipakai oleh pihak BPS dalam mendata ketersapan lulusan SMK dalam memasuki dunia kerja itu menggunakan indikator-indikator apa, seperti itu yang kita tidak tahu gitu. Apakah itu hanya sifatnya formal, informal atau non formal, itu kita tidak tahu. Tapi yang jelas memang kalau lulusan-lulusan SMK itu diarahkan untuk bekerja dalam artian tidak berwirausaha, ikut orang, ikut perusahaan dan lain sebagainya, maka memang ini ya dilematis, karena kalau kita mau hitung-hitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sekitar 5% itu normalnya. Kemarin pada saat pandemi malah minus 2%. Kalau 5% itu 1%-nya kalau berdasarkan data statistik itu 1% pertumbuhan ekonomi suatu negara hanya mampu menyerap 400.000. Jadi kalau 5% ya hanya sekitar 2 juta Bu. 2 juta angkatan kerja baru itu mulai dari yang ASN, kemudian TNI, Polri, perusahaan dan lain sebagainya, itu total jenderal hanya sekitar 2 juta. Jadi memang salah satu solusi yang sangat dimungkinkan untuk masalah mengatasi ketenaga kerjaan di Indonesia ini ya berwirausaha. Cuma Indonesia kalau berdasarkan data ya kemampuan dalam hal berwirausaha untuk lulusan kita ini hanya sekitar 0,24%. Jadi setiap 100 lulusan ini tidak sampai 1 orang wirausahawan yang berhasil nantinya. Jadi baru kalau 400 lulusan itu baru menelurkan 1 wirausahawan. Padahal untuk menjadi negara maju itu minimal 2%. Malah Inggris, Jepang dan lain sebagainya itu sampai 11% lulusan yang menghasilkan wirausahawan baru. Jadi ini memang dilematis kita semua. Jadi tentunya kalau boleh dikatakan kita mau bicara hulunya ya melalui pendidikan yang berkualitas. Makanya saya setuju bahwasanya pembelajaran abad 21 ini menekankan kepada 4 bahkan 5 aspek. Kalau menurut Pak Nadiem itu yang pertama adalah critical thinking, terus kemudian kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan terakhir adalah compassion, yaitu rasa kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, ya seperti itu. Jadi permasalahannya hanya masalah kreativitas dari lulusan itu yang perlu kita genjot agar dia tidak mengharapkan sekedar menjadi pekerja. Kalau sekedar menjadi pekerja ya itu tadi jelas peluang kerja atau lapangan kerja itu tidak sebanding dengan jumlah lulusannya. Ini yang jadi masalah ya. Kalau lowongan kerja dengan jumlah lulusannya tidak sebanding, maka tentunya banyak lulusan yang akhirnya menjadi pengangguran. Nah, seperti itu. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pendapat Bapak Ibu dari isu mengenai unemployed, di mana kita cermati bersama di sini dalam tanda kutip kegelisahan kita, kenapa kita mengajar dengan cara, dengan metode, dengan pendekatan yang sebaik-baiknya untuk bidang vokasi ini masih saja ada di dalam kondisi bahwa lulusan kita itu sepenuhnya belum terserap dengan angka atau jumlah yang menggembirakan.
Nah, banyak faktor tadi diantaranya yang sudah disampaikan oleh teman-teman di sini yang akhirnya nanti mari kita lihat apa sebetulnya yang harus kita lakukan. Kalau melihat seperti itu kemudian kita tidak berubah, tidak membuat yang tadinya seperti itu menjadi lebih baik. Ini kalau secara filsafat juga kita belum sampai pada sisi aksiologinya. Jadi kalau tingkatan kita di dalam berpengetahuan itu kemudian tidak merubah cara kita berpikir, ya, cara kita berpikir yang kemudian merubah pola pikir kita menghasilkan sesuatu dari cara berpikir itu menjadi lebih baik, berarti ya belum sampai kita ada di dalam ranah untuk selesai di dalam satu fenomena ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat di slide berikutnya pada isu yang kedua yang berupa tantangan. Kalau tadi kita melihat situasi employed di saat ini, current-nya secara langsung, bagaimana dengan tantangan untuk penyediaan tenaga kerja di masa depan. Kalau untuk penyediaan tenaga kerja di masa depan, sekarang kita lihat bahwa supply dari tenaga kerja yang memiliki keterampilan ini tentu justru lebih banyak tantangannya, ya. Justru lebih banyak tantangannya dilihat secara demografi, ya, karena ini nanti berbanding lurus dengan pendapatan, berbanding lurus dengan salary. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini kita belum ada aturan baku yang bisa mewajibkan perusahaan itu untuk menggandeng SMK sebagai sekolah binaan. Ya, belum ada. Saya belum melihat ada kewajiban seperti itu karena di sini juga nanti harus ada kesepakatan kerja antara dua kementerian, ya Pak, antara dua kementerian, di mana ini nanti harus juga disebarluaskan dan diberlakukan untuk seluruh sektor di berbagai sektor di Indonesia. Jadi yang namanya SMK itu kalau berdiri itu sudah tidak lagi was-was nanti lulusan saya mau kemana, atau justru nanti lulusan saya pokoknya saya didik, mereka nanti akan menentukan nasibnya sendiri, mencari pekerjaan dengan kemampuannya sendiri. Tidak, tanggung jawab kita itu sebetulnya sampai mengantar mereka itu mendapat pekerjaan, Bapak. Nah, challenge yang ini kemudian dilihat di dalam slide itu semuanya berbicara tentang angka. Angka itu tidak bisa menipu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya diklasifikasikan atau dikualifikasikan berdasarkan jenjang, ya, oh ini dominan pekerja, oh ini dominan diterima, keberterimaannya tinggi seperti itu kayak bahasa orang-orang DPR-an yang membuat telinga kita itu jadi teduh, tenang gitu, dimana kenyataannya mungkin tidak seperti itu. Semua bisa teratasi, bisa terkendali, semua hal-hal yang membuat kita itu ada di dalam zona nyaman secara artikulasi, tetapi kenyataannya belum tentu seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, tantangan kita, tantangan untuk bisa meminimalisasi jumlah dulu paling tidak. Seandainya Bapak Ibu, saya punya pendapat, bagaimana jika mereka ini nanti masuk di dalam pekerjaan yang tidak linear, tetapi secara salary, kemudian secara karier, sangat menjanjikan, mungkin karena performnya, mungkin karena dia memiliki multi talent seperti itu, ya, itu kemudian dia gunakan untuk bisa mengembangkan diri, ya, tidak harus sama dan dia berpeluang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih di bidang pekerjaannya itu, it's okay saja kan Bapak Ibu ya.
ya kita istilahnya juga akhirnya harus luas berpikir, tidak harus anak mesin itu nanti pekerjaannya berkaitan dengan mesin, tidak harus anak TKR itu nanti dia bekerja dengan berkaitan dengan TKR. Apa boleh kita buka wacana seperti itu? Monggo silakan diskusinya. Pak Budi, Pak Afif dan Pak Budi, raise hand. Mohon maaf saya, ya ini tadi masih di perjalanan Ibu. Oh ya. Ya. Tadi sebenarnya ada yang tadi sebenarnya kami ingin berikan masukan. Cuman ini sudah lewat, sudah masuk ke bagian kedua, challenge-nya ya. Persentase, iya. Tadi sebenarnya ada yang salah menurut persepsi saya, bukan salah sih, dilihat dari perspektif yang berbeda tadi itu. Karena kan 70% itu SMK, 30% SMA. Tadi yang diungkapkan betul, sudah sesuai saya. Hanya kalau yang dihitung capaiannya tentu tidak seperti itu. Jadi kalau yang dihitung 30 sama 70 itu ada 100. Nah, sementara kalau ada kayak kita angkakan 70 sama 35 gitu sama 30. Kalau yang 30 nganggur semua, sementara yang separuh dari 70 itu 35 yang nganggur, maka sesungguhnya 50% kalau capaian di angka 70-nya itu. Sementara kalau yang 100%-nya ada di 30 hanya sampai angka 30 itu saja karena dianggap persentase dari 100 gitu. 100% 30-nya nganggur, yaitu sebenarnya 100% di titik yang A gitu. Sementara 50%-nya di titik yang B, 50%-nya itu 35, sebenarnya lebih besar. Tapi karena angkanya ketemunya di 70% hanya 50, sementara kalau di angka 100% menjadi lebih besar, 35% kan menjadi lebih besar daripada 30. Gitu. Saya mohon maaf Ibu, tadi di perjalanan ini sampai sekarang masih belum sampai di tempat. Hati-hati Pak Budi. Sementara mengikuti dulu. Tadi sempat berhenti mau memberikan komentar sedikit terkait dengan yang fase yang tadi. Terima kasih. Oke Pak Budi. Mungkin ini saya sambil komentar. Halo. Ya. Lanjut Bapak, silakan. Jadi terkait yang tadi, mohon maaf saya terlambat, memang belum masuk ke grup pendidikan. Iya Pak Sobirin. Silakan Pak. Kalau memang dikatakan bahwa lulusan SMK memang banyak yang belum terserap gitu kayak tadi kan, kalau tidak salah. Namun pemerintah saya kira sudah memberikan suatu upaya yang bagus dengan mendatangkan kurikulum merdeka, yang mana di situ ada namanya project based learning. Jadi siswa harus berproduk, sehingga kurikulum sekarang kan sudah mengacu pada itu. Termasuk kita pelatihan pun sekarang sudah mengacu itu. Jadi bukan hanya seperti pelatihan yang ada di PEDC itu sudah berproduk. Karena kebetulan sekarang juga saya melaksanakan diklat dan harus ada produk yang disampaikan. Sehingga dengan tersebut sehingga siswa nanti bisa berentrepreneurship. Jadi dia punya skill sehingga termasuk juga pemasarannya, bahkan itu juga kerjasama dengan dunia industri juga, sehingga itu bisa untuk kedepannya minimal pengurangan dari alumni SMK yang katanya tadi banyak menguranginya. Itu sementara Bu, terima kasih. Ya, ini menanggapi Pak Sobirin, ini sebetulnya ada Pak divisi khusus dari SMK itu yang terhubung dengan informasi loker yang bisa dipakai untuk atau bisa di-share ke anak-anak. Jadi itu yang bisa update terus gitu Pak ya. Sehingga mereka itu akhirnya itu kalau pun sudah lulus informasi untuk bisa mengajukan lamaran atau apa itu pusatnya itu juga masih dipegang atau sekolah masih berperan juga untuk menyampaikan atau menyalurkan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Ini tanggapan ke Pak Sobirin. Ya, Mas Irfan, lanjut kita untuk yang poin kedua dulu ini mengenai challenge-nya ini ya. Ya, jadi
Memang betul Bu, idealnya siswa itu bekerja sesuai dengan kompetensinya masing-masing atau jurusannya masing-masing. Tetapi prakteknya itu sangat sulit Bu. Jadi kebetulan saya juga BKK, Bursa Kerja Khusus, seperti yang disampaikan oleh Bu tadi. Kita SMK masih mempunyai kewajiban untuk menyalurkan alumni kita. Jadi masih berhubungan dengan alumni kita, termasuk nanti pen-sharean atau mengumumkan lowongan-lowongan pekerjaan. Jadi saya punya grup bursa kerja itu mulai angkatan pertama sampai yang terakhir ini 2022. Setiap ada lowongan kita share di grup itu, termasuk perekrutan yang secara langsung. Misalkan kita sudah kerjasama dengan beberapa industri, kelas industri, kemudian kita adakan rekrut di sekolah kita. Tetapi memang untuk menyelesaikan dengan kompetensi sulit. Misalkan sekarang gini, lowongan pekerjaan atau lowongan pekerjaan itu jumlahnya berdasarkan ini perkalian, jadi melompat-lompat atau sedikit, sedangkan jumlah alumninya sangat banyak. Kalau kita paksakan sesuai dengan jurusan, tidak mungkin Bu. TKR saja misalkan, satu kali lulusan 3 kelas, di satu sekolah 3 kelas, multimedia berapa kelas, TKJ berapa kelas, akuntansi berapa kelas. Sedangkan lowongan, mungkin yang lowongan yang sesuai dengan TKR, itu hanya 1, 2, atau berapa saja. Hanya membutuhkan 1, 2 anak, 3 anak, atau berapa anak. Paling full itu untuk yang sesuai jurusan TKR, misalkan itu hanya paling banyak 10. Yang paling banyak memang lowongan-lowongan yang untuk semua jurusan. Ya, operator produksi di perusahaan, sales atau marketing, kemudian admin dan lain sebagainya. Itu yang paling banyak lowongan untuk semua jurusan. Terima kasih. Ya, ini berarti kan istilahnya banyak hanya pada prodi-prodi tertentu saja yang kemudian banyak dicari oleh perusahaan ya, ini Mas Irfan ya. Iya, jadi kalau dari industri sebetulnya yang paling pertama atau yang paling utama itu pertama adalah soft skill-nya Bu. Soft skill ini yang memang diharapkan yang pertama. Masalah hard skill mereka bisa melatih. Jadi di tempat saya itu misalkan yang dibutuhkan di PT YMPI itu butuh kadang operator itu ada operator gosok, operator bubut, operator apa gitu, tapi mereka ngambilnya untuk semua jurusan. Jadi mereka untuk semua jurusan yang dites adalah soft skill-nya atau yang diutamakan adalah soft skill. Baru kemudian di training 3 bulan. Pokoknya soft skill-nya bagus, masalah training hard skill lebih mudah menurut mereka. Seperti itu, Bu. Wah, ini jangan-jangan nanti disasar sama anak-anak SMA ini kalau seperti itu ya, Mas Irfan. Ya, khawatirnya seperti itu, Bu. Apalagi SMA sekarang sudah ada double track itu. Cuma itu, Pak. Kita menangnya punya keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh posisi tiap-tiap operator itu. Jadi kita sudah punya keterampilan dasar. Kalau anak SMA kan tidak. Kita juga sudah punya pengalaman di prakrimnya. Jadi kita sudah punya mental ya, jiwa melalui prakrim itu. Jadi pengetahuan tentang industri itu sudah ada. Sedangkan anak SMA kan tidak ada, belum ada gitu. Itu aja, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ya, oke. Pak Afif ada yang mau disampaikan? Hujan Pak Afif. Halo. Ya. Jadi di sini saya hanya mau menambahkan dan menyampaikan. Jadi memang untuk tantangan yang ada untuk sekarang ini, terutama untuk sekolah kejuruan, yang saya lihat di SMK itu ada beberapa tantangan, yaitu satu masalah kesiapan industri, Bu. Jadi kesiapan industri itu dalam rangka menerima lulusan kita.
Jadi sama ya seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi. Rata-rata kalau lulusan SMK itu masih diambil bukan dari segi keterampilannya, jadi diterima untuk menempati tempat yang umum, jadi bukan sesuai dengan keterampilannya, itu masih kebanyakan di situ. Jadi dari sini kesiapan industri untuk link dan match-nya dengan sekolah-sekolah itu masih kurang, meskipun sudah menuju ke arah yang lebih bagus daripada tahun dahulu. Jadi sekarang sudah banyak ada sekolah kerjasama, data itu kelas Honda, kelas Yamaha, kelas Daihatsu atau kelas lain-lain, itu sudah langkah yang sangat bagus. Dan juga dari tantangannya adalah tenaga kerja yang terpercaya. Nah di sini mungkin dari lulusan setingkat SMK itu mungkin kalau lulus itu masih dalam tingkat istilahnya mekanik dasar atau mekanik tingkat 1. Nah itu rata-rata itu kalau di perusahaan sudah tidak begitu dibutuhkan, artinya mereka lebih membutuhkan kepada mekanik lanjutannya. Nah di sini mungkin juga perlu adanya perbaikan dalam segi kurikulum yang menyamakan antara industri dan sekolah. Meskipun dari beberapa industri memang sudah bekerja sama dengan dinas pendidikan, artinya kurikulum yang ada atau kebutuhan yang ada di industri sudah diberikan ke sekolah. Tapi ini belum menyeluruh. Mungkin hanya untuk sekolah-sekolah yang besar, sekolah-sekolah yang memang sudah bagus. Nah ini kalau dari segi kuantitas dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada, masih sangat jauh sekali. Mungkin katakanlah hanya ada di SMK Negeri 1. Padahal di situ nanti ada SMK Negeri dan juga ada SMK swasta yang juga memerlukan percepatan skill seperti itu. Terus juga masalah basis industri. Nah, juga seperti contoh di Pasuruan ini, padahal untuk industrinya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Tapi untuk yang peduli kepada pendidikan kejuruan, ini mungkin masih sangat kecil. Jadi mungkin nanti bahwa Corona punya data ini. Kira-kira untuk industri di Pasuruan yang mau bekerja sama dengan pendidikan daerah itu berapa? Rata-rata mungkin sekolah-sekolah itu mungkin masih dengan industri-industri yang berskala nasional seperti Toyota, Honda. Tapi untuk industri yang ada di Pasuruan, saya melihat masih belum. Mungkin itu Bu, yang pendapat saya. Iya, ini berarti mesti harus sekolah itu punya catatan secara periodik Bapak. Paling tidak setiap kali lulusan untuk tahun ini dan 2 tahun alumni terakhir. Sehingga terpantau terus bagaimana industri itu secara tidak langsung dan tidak harus menggunakan MOU itu membina SMK, sehingga SMK pun juga tahu kalau misalnya apa yang diinginkan industri itu sudah terbaca, ya kita nanti yang akan menyesuaikan dengan keinginan mereka. Ini sangat mungkin ya, dan bukan hal yang susah, apalagi kalau misalnya sekolah itu luas Bapak, kemudian memelihara hubungan dengan industri tersebut. Ini kalau misalnya dibuat catatan khusus untuk pelaksanaan TI, jumlah industri-industri ini nanti selain lebih banyak juga lebih bonafit ya. Nah itu juga termasuk bagaimana SMK itu mengibarkan benderanya supaya mereka tahu ini loh kita, begitu. Ya Pak Afif ya. Iya Ibu, terima kasih. Baik, ini Pak Ambia atau Bu Karomah dulu, monggo. Seru ini. Oke, baik, terima kasih Bu. Mohon izin Pak Ambia. Baik, ini luar biasa memang Bu. Challenge Future Employment Demand. Nah ini memang menarik sekali, khususnya di pendidikan kejuruan ini kan memang terkadang masih dipandang sebelah mata ya oleh masyarakat atau mungkin pemerintah maupun dunia usaha. Padahal untuk lulusan pendidikan kejuruan dengan menyiapkan kompetensi-kompetensi yang luar biasa, kebutuhan Dudika ini memang berpotensi untuk mensejahterakan
masyarakat umumnya juga Indonesia atau negara kita. Nah, ini memang juga permasalahan terkait kebutuhan tenaga kerja di perusahaan yang mungkin saya ambil contoh di Pasuruan memang ada kawasan PIR Ibu, jadi ada Pasuruan Estate Rembang. Nah, di sana lebih dari 90 perusahaan besar ya. Nah, sedangkan informasi untuk perusahaan yang ditanyakan Pak Afid tadi, ini sumber data komunikasi kami atau MOU kami dengan lintas sektoral seperti Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan. Ini sumber perusahaan baik besar, menengah, kecil, UMKM, CV, startup bisnis. Ini kurang lebih 1.628. Nah, artinya apa? Dengan agar pembiasaan atau kebutuhan Judika atau industri bisa diterapkan oleh kepala sekolah atau SMK, sehingga nanti peserta didik itu tidak hanya cukup cakap hard skill, tetapi tahu pembiasaan di perusahaan itu seperti ini, sehingga mereka akan lebih matang persiapannya saat mereka bekerja, khususnya sesuai dengan kompetensi di suatu perusahaan yang membutuhkan. Dengan adanya kelas industri, tindak lanjut MOU atau kerjasama dengan Judika secara menyelaras dengan adanya pemagangan guru tamu, dan pemagangan anak-anak PKL maupun guru. Nah, ini harapannya nanti ada link and match. Nah, kompetensi saat lulusan SMK ini kerja di perusahaan. Nah, ada contoh juga permasalahan di Pasuruan, saya ambil contoh. Nah, ini ada lebih dari 200 perusahaan kayu, Ibu. Nah, di sini juga ada kawasan sektor ini di mebeler ya, mebel. Nah, di situ bahkan kami di Pasuruan tidak ada SMK yang membuka kompetensi keahlian perkayuan atau teknik perkayuan. Dulu sempat ada, tetapi asumsi atau mindset masyarakat di sini mendominasi bahasanya buat apa menitipkan anak-anak ini sekolah di kejuruan atau SMK yang nanti ujungnya itu sama dengan mata pencaharian orang tuanya. Kami di Pasuruan ada yang di daerah Lekok itu juga ada, Bu, di dekat laut pelabuhan. Ada jurusan ini APHPI ya. Jadi pengolahan perikanan air tawar maupun air untuk laut ya. Ini justru sepi peminatnya. Nah, seperti itu. Jadi dilematis memang saat kami memangku kebijakan, misalkan dalam memberikan arahan bagi lembaga khususnya swasta, misalkan ingin membuka kompetensi keahlian baru, harus sesuai dengan instruksi dari pemerintah, mengangkat potensi kewilayahan, tetapi ini kontradiksi dengan realitas kebutuhan dari peserta didik untuk memilih kompetensi yang ada di sekolah. Nah, ini Bu, mungkin tambahan dari saya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu Karomah, menurut instruksi atau menurut kebutuhan ya? Artinya begini, Ibu, untuk jenis muatan lokal yang berkaitan dengan demografi suatu wilayah, contoh misalnya di daerah jalur Pantura, itu pada saat saya memvisit akreditasi, barangkali Bu Karomah juga memiliki pengalaman yang sama. Itu di daerah Gresik, Tuban, itu kan memang berbatasan dengan laut, sehingga kompetensi keahlian yang disebutkan Ibu tadi itu sudah sampai merambah ke industri karena mereka mempunyai memproduksi minuman rumput laut. Jangan minum, tetapi rumput lautnya tidak beli, Bu, dia nanam sendiri di laut. Gurunya juga memiliki keterampilan menyelam, jadi karena itu juga menyangkut keselamatan ya, Bu ya. Guru juga bisa menyelam, anak-anak juga bisa menyelam, sehingga tahu bagaimana menanam, membibit, kemudian kapan rumput laut itu siap dipanen. Itu sangat istimewa sekali saya kok jadi, wah, sehingga akhirnya kemudian dari rumput laut di bidang kompetensi kalian itu dilanjut dengan teknik pengolahan pangan untuk siswa-siswa yang dari tata boga misalnya seperti itu. Jadi Bu, dan itu karyanya kalau ditefakan memiliki profit untuk bisa memberi pendapatan pada sekolah. Itu saya kok bingung antara, ini saya terus terang masih bingung, kalau Bu Karomah ada di dinas mungkin bisa menambahkan, apakah berdasarkan muatan lokal yang
yang merujuk pada suatu kebutuhan atau pada instruksi, Bu Karoma. Iya, Pak. Ya. Ya, kalau muatan lokal mungkin ini di luar ini Bung ya, apa struktur kurikulum kompetensi keahlian dari masing-masing SMK. Ya, mungkin ini instruksi Bu. Jadi upaya-upaya untuk mengangkat potensi kewilayahan yang sesuai begitu Ibu. Apa mungkin kami ada revisi atau tambah dari Bapak Ibu semua, nggih? Ya, Pak Ambyah ini sudah raise. Pak Ambyah, monggo pendapatnya Pak Ambyah. Ini menarik Bu, apa namanya saya tertarik sekali dengan tema yang kedua ini. Apakah lulusan SMK itu kita arahkan kepada lex spesialis atau lex generalis, kan gitu intinya. Betul Pak. Kalau kenyataan yang ada Bu, kenyataan ada karena pertumbuhan ekonomi kita ini hanya 5%, itu kalau berdasarkan teori-teori yang ada, memang ada kecenderungan anak-anak kita ini harus kita arahkan kepada lex generalis. Karena secara teori saya pernah baca itu, kalau kita mau lex spesialis itu pertumbuhan ekonomi suatu negara itu minimal 11%, minimal 11%. Harus bagus, betul Pak. Itu harus tinggi. Jadi terus kemudian yang menarik Bu, apa namanya, ini sebenarnya sudah direspon sama Kementerian Pendidikan ini sebenarnya. Saya melihat transformasinya ini di hadapan saya ini, saya teringat peraturan Mendikbudristek-Dikti nomor 56/M/2022 ketika penerapan kurikulum Merdeka ini sebenarnya sudah diarahkan kepada lex generalis. Jadi di situ hanya program keahlian saja. Nah, cuma begitu melihat kenyataan di lapangan, yang mana sekolah-sekolah ini kalau menerapkan misalkan jurusan PKR di dalamnya, misalkan anak itu minta dilayani kalau dia itu ingin spesialis dalam sepeda motor, ingin spesialis dalam hal-hal yang lain, ini akan kesulitan memang di lapangan. Sehingga terus kemudian juga demikian, misalkan jurusan multimedia, dulu multimedia sekarang di kafe, terus dengan bermacam permintaan peminatan dari anak-anak ini, yang kalau instruksi awalnya itu harus dilayani, tapi pihak sekolah akan juga kerepotan baik dari sisi alatnya maupun guru-gurunya. Kemudian tiba-tiba direvisi. Nah, ini revisinya berupa peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek nomor 024/H/KR/2022. Nah, ini kemudian dimunculkan lagi Bu, kompetensi keahlian. Ini sudah mengarah kepada lex spesialis lagi. Ini menarik ini. Jadi sebenarnya ada keinginan dari pemangku kebijakan yang ada di atas, kebijakannya di atas dari kementerian itu, bahwasanya memang kebutuhan untuk agar anak-anak lulusan SMK ini supaya tidak hanya berorientasi kepada keahlian, tapi lebih kepada ketersediaan lapangan kerja walaupun tidak sesuai dengan keahliannya. Nah, cuma masalahnya di lapangan ini melayani dengan berbagai macam kebutuhan dari siswa-siswa kita ini memang kita tidak mampu, baik dari sisi sarana prasarana maupun gurunya. Dari gurunya saja Bu, saya lihat pemerintah juga kebingungan ini. Satu sisi kepentingan lex generalis ini semakin tinggi, ya. Apalagi kalau berdasarkan data lulusan SMK ini yang melanjutkan ke perguruan tinggi rata-rata tidak sampai melebihi 10%, Bu, kenyataannya seperti itu kalau berdasarkan data di sekolah-sekolah yang pernah saya tangani. Nah, ini memang menjadi pemikiran kita bersama, kita harus realistis saja dalam artian bahwasanya anak-anak kita ketika lulus dengan kondisi perekonomian negara yang yang masih pertumbuhan ekonominya sekitar antara 5-6%, yang mana tidak memungkinkan anak-anak itu untuk ketika lulus dia lex spesialis, tapi harus lex generalis satu sisi juga generasi muda kita harus segera terserap dalam dunia kerja. Karena kalau tidak terserap dalam dunia kerja ini berbahaya. Karena dengan tingkat dinamika pemuda, remaja yang begitu tinggi dengan energi berlebihnya yang begitu besar, kalau tidak diberikan semacam
istilahnya playground begitu ya, arena untuk mengekspresikan tenaganya, ini bisa mengarah kepada hal-hal yang sifatnya negatif ya. Khusus mungkin ini juga catatan, bisa jadi catatan Bu Kasih, Bu Mukaroma kan, kalau kita sudah dengar bersama bahwasanya Pasuruan ini agak lumayan Bu, apa namanya, tingkat penggunaan atau peredaran narkobanya di kalangan remaja dan generasi mudanya. Ini juga menjadi catatan. Iya ya Pak Amya ya. Kita bersama. Iya, iya Bu, betul Bu. Ini saya buka datanya, angka-angkanya saya sungkan sama Bu Kasih ini. Terima kasih. Saya tuh dipikir itu Pak. Monggo lanjut. Ini sudah sangat menarik karena ternyata pembinaan kita di SMK itu berkaitan dengan sektor kehidupan yang berhubungan dengan life skill ya, bukan life skill ya, lifestyle ya, betul Pak. Pak Rian, raise hand ini. Pak Rian ada yang mau disampaikan ini Pak Rian. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas waktunya, melanjutkan meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu sebelumnya. Saya memiliki juga pandangan bahwa tantangannya ketika nanti misalkan di sini ada bonus demografi dan sebagainya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ambiah sebelumnya, oleh Bu Mukaromah sebelumnya, itu memang kita dihadapkan pada kondisi di mana ketika SDM kita banyak, ketercapaian kita itu ada sampai skill intensif istilahnya. Kalau saya pernah membaca tulisannya Pak itu Pak Sudia, memang tidak bisa menjaring semua apa namanya calon pencari kerja, karena memang kemampuan kita itu sekarang itu levelnya itu level skill intensif, mungkin seperti itu. Terus kalau misalnya ingin dikaitkan dengan apa namanya kearifan lokal dan sebagainya gitu ya, kearifan lokal atau budaya-budaya lokal, saya kira ini juga bisa menjadi peluang ya. Jualannya ini bisa menjadi peluang karena apa? Yang dikembangkan selama ini itu trennya itu kan sudah arahnya ke soft skill ya. Ketika memang ada skill kejuruan, tapi soft skillnya itu rata-rata sama. Apa namanya, tuntutannya itu lebih banyak soft skill. Seperti saya membaca makalah yang disampaikan oleh Pak Ambia pada mata kuliah yang lain itu juga lebih banyak soft skill. Itu bisa menjadi alternatif jualan baru. Cuman kendalanya itu dalam tataran praktek itu ketika sekolah itu ingin mengembangkan pembelajaran yang betul-betul sama seperti industri, ibaratnya kayak teaching factory lah Ibu ya. Teaching factory ada kendalanya regulasi di mana hanya sekolah-sekolah tertentu yang sudah memiliki izin seperti BLUD dan sebagainya yang bisa memasarkan barangnya. Apalagi kalau sekolah negeri itu kan ada kendala khusus, sehingga nanti ketika ada pemeriksaan dan sebagainya akan menjadi pertanyaan karena bisa menghasilkan produk, bisa menghasilkan uang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu, sehingga intinya butuh regulasi yang luas. Ketika zamannya itu disruption, maka regulasinya juga harus cepat menyesuaikan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, ini baru slide kedua. Saya kemudian malah berpikir Bapak Ibu ini paling tidak sudah ada gambaran untuk bisa mengulik SMK itu untuk bisa diteliti lebih dalam. Ada banyak keuntungan di sini Bapak Ibu. Kalau yang pertama jelas berkaitan dengan studi Bapak Ibu, tetapi yang kedua di sini adalah bagaimana kemudian dari hasil diskusi ini kita mempunyai berbagai macam alternatif solusi untuk challenge, untuk apa namanya, berbagai macam permasalahan ya timbul sampai kita bisa mendapatkan dari mana itu sebetulnya bermula, akar permasalahannya itu dimulai dari mana, seperti itu.
kira-kira untuk pertemuan hari ini, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak, akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Tetap kita terhubung antara satu dengan yang lain. Yang slide tentang challenge ini, kalau kita lanjutkan di sini adalah tentang grand design-nya. Grand design-nya yang termasuk bagaimana sektor pilihan ya yang bersifat swasta misalnya seperti ini. Kalau dilihat dari kata-kata yang ada di dalam kotak merah ini, Bapak Ibu bisa cermati bersama bahwa di sini kebutuhan di masa depan itu kebutuhan tentang tenaga kerja terampil di sini akan merubah strategi secara keseluruhan, di mana di sini sektor-sektor swasta di sini akan memiliki kesempatan untuk bisa lebih berkembang. Ya, mungkin di sini kita juga yang dimaksud swasta itu diantaranya dengan usaha sendiri atau usaha mandiri. Nah, di sini ada beberapa gear yang Bapak Ibu bisa lihat, mulai dari gear first gear itu penggerak awalnya ya sampai pada top gear-nya percepatan yang berupa pada pertumbuhan ekonomi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat cermati di dalam gambar ini tentang apa saja bidang pekerjaan dan bidang pengembangan yang memiliki peluang besar yang memiliki peluang besar di dalam mewujudkan SKKNI, standarisasi kualifikasi kerja kita. Kalau dilihat anak SMK, kita berada di dalam zona SMK dulu di bidang vokasi ini. Sebagai penyedia tenaga kerja tingkat menengah, tentu dia nanti tidak saja akan berhenti pada level pekerjaan helper atau pekerjaan yang mesti harus dipantau oleh supervisor ya, tetapi dengan ditambahkan pengalaman dan tentu saja di sini keahlian atau kompetensinya yang akan diandalkan, sudah bisa masuk ke dalam level pengambil keputusan. Nah, kalau sudah ada di level tersebut, maka di second gear ini penguatan untuk bisa masuk ke dalam pengembangan sumber daya manusia itu juga tidak tertutup di situ. Ya, mohon maaf, di Indonesia ini kan masih license minded. Masih license minded itu kalau nggak ditunjukkan ijazahnya, sertifikatnya itu kadang-kadang masih belum percaya, belum bisa, belum cukup kalau hanya ditunjukkan skillnya, mampu melakukan sesuatu itu dengan ukuran kinerja itu masih belum jalan di Indonesia. Nah, mengenai slide ini Bapak Ibu, monggo sekarang kita cermati bersama. Kita mungkin sampai pukul 11.30 slide ini mungkin bisa dituntaskan. Saya ingin mendengar pendapat Bapak Ibu yang lain. Slide PPT ini sudah saya share, kalau dilihat jumlahnya semuanya dan dibahas satu persatu tentu lebih dari 3 pertemuan. Jadi kita ambil, kalau slide ini dibahas satu-satu, itu yang paling nyaman hanya sampai slide ke-8, karena slide ke-9 ke bawah di situ banyak berupa tabel atau bukan tabel, diagram ya. Diagram. Nah, itu angka-angka yang terjemahannya itu tuh nanti dari pengantarnya ini saja. Oke, menurut Bapak Ibu mengenai private sector initiatives ini, ada yang memiliki pendapat? Silakan. Oke, Bu, mohon izin. Ya, mohon Pak Eri. Terima kasih untuk waktunya, Bu. Tadi Ibu menyampaikan terkait kalau untuk di Indonesia itu kan masih license minded. Pertanyaan saya adalah ketika ini sudah grand design untuk yang untuk global, itu apakah di luar negeri Mas tidak license minded? Kalau misalnya tidak license minded, apakah
indikator apa yang dipakai di dalam dunia kerja ketika tidak ada acuan license mandate-nya? Apakah untuk indikatornya, untuk standarisasinya itu seperti apa kira-kira? Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Gini Pak Erik, ini dari tanya jawab saya dengan pengajar di Yunlin, Prof. Liao, itu kebetulan walaupun di perguruan tinggi itu tidak saja menginstruksi atau ada kurikulum yang mewajibkan siswanya itu untuk praktek industri. Dosennya juga, Pak. Nah, kalau dosennya juga, kemudian apa yang menjadi ukuran kompetensi yang bersifat produktif atau skill di sini, misalnya Bapak, dari satu permintaan pekerjaan, misalnya yang harus ada kemampuan yang tidak cukup hanya ditunjukkan dengan lisensinya ini. Jadi kalau misalnya ada keinginan, ada permintaan untuk bisa mengelas. Nah, mengelas itu kan posisinya mulai dari 1F sampai 6F kombinasi yang saya tahu ya Bapak ya. Nah itu kalau hanya license saja atau mungkin kalau dari tempat kita di sini sudah mendapatkan sertifikasi welder, itu pun harus di-update 6 bulan sekali. Mereka masih harus diminta untuk menunjukkan keterampilan kelasnya. Lah, kalau misalnya dia datang keterampilan kelasnya itu dia tidak menunjukkan license-nya, surat keterangan bahwa yang bersangkutan itu bekerja di bidang pengelasan dari perusahaan lain, ya mungkin pengalamannya sekian tahun atau dia pengalaman di dalam menghandle project itu sekian, itu juga sudah bisa dipakai untuk mengajukan atau menawarkan diri sebagai pekerja. Jadi ada ininya lagi Pak, ada tes kinerjanya lagi. Ke tempat lain di sini Bapak yang ada di Freeport, itu kebetulan kemarin saya juga habis latihan ngelas di situ Bapak. Kalau saya ngomong saya nanti dapat lisensi welder itu sama Pak Erik nanti saya takut dites nanti sama Pak Erik. Nah ini ya itu diminta. Jadi diminta tes lagi Pak. Jadi bawa sertifikat dari BLK dan bawa sertifikat dari apa ya Pak ya. Itu sampai di sana itu diminta untuk menunjukkan atau bisa melakukan unjuk kerja. Jadi kalau dia mampu 6F kombinasi sebagai grade welder yang paling tinggi, paling sulit ya. Dilihat juga usianya kan lebih dari 50 juga tidak boleh underwater welder. Nah itu ada tes. Dilihat betul Pak, mampu enggak, bisa enggak, seperti itu Pak. Jadi enggak cuma hanya license terus misalnya dikirim terus dipanggil terus bekerja, oh tidak seperti itu Pak Erik. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Pak Budi, monggo Pak Budi. Ada raise hand ini Pak Budi mungkin sudah tidak dalam keadaan berkendara. Oh, belum respon. Kira-kira pendapat saya seperti itu, apakah sudah memang berlaku di perusahaan internasional atau hanya di perusahaan tertentu saja ya, Pak Erik? Kalau yang di Freeport tadi kan perusahaan internasional ya, Pak Erik ya, mereka sah-sah saja minta seperti itu. Kalau untuk di Indonesia kelihatannya masih yang tadi disampaikan Bu, masih license minded, ijazah, kemungkinan ada tambahan CV sama portofolio juga bisa. Betul Pak, betul. Masih harus kuat juga Pak. Asal jangan dikuatkan lagi dengan tambahan bahwa ini keponakan saya, ini begini. Ya, it's not fair. Iya. Iya. Kadang-kadang kan masih muncul gitu Pak Erik. Enggak Bu, masih koneksi seperti itu masih berlaku. Iya, betul Bapak. Eranya sudah milenial tapi sistem kita masih pasca kolonial. Betul Pak. Baik, untuk yang top gear di sini Bapak Ibu ya, yang
job creation. Job creation itu artinya kita memang sudah harus menggeser antara posisi kita sebagai job seeker itu menjadi job creator. Job seeker itu nanti juga akan beralih posisinya jika kita pandai-pandai membaca situasi atau kesempatan peluang yang bisa kalau ngomong dijamin itu kayaknya suatu keniscayaan Pak ya. Tapi jelas nanti yang ngisi pekerjaan itu harus anak SMK Pak. Ya. Yang ngisi lowongan pekerjaan itu atau yang pantas untuk mengisi pekerjaan itu adalah lulusan SMK seperti itu. Saya terlalu memaksakan diri mungkin ya, tetapi memang di sini fungsi dari mengajar keterampilan secara spesifik ya, dan itu mudah-mudahan tidak lagi dipandang sebelah mata karena mereka belajar seperti itu, yang ngetes kemudian yang praktek itu juga bukan hal yang biasa ya, yang bukan hal yang biasa karena yang punya memang hanya SMK. Ya, Bapak Ibu, pertemuan kita dan diskusi kita hari ini sangat menarik. Saya berharap Bapak Ibu nanti akan lanjut untuk mencermati dari PowerPoint yang sudah saya share. Kita akan lanjutkan pembahasan ini sampai selesai di PowerPoint ini. Kemudian slide PowerPoint berikutnya tetap akan saya kirim sehingga sekaligus di sini Bapak Ibu memiliki atau mempunyai pencerahan kira-kira ini nanti akan digunakan untuk pemenuhan tugas paper Bapak Ibu di penulisan book chapter sebagai tagihan mata kuliah kita hari ini. Saya tutup screen-nya. Saya berharap kita bisa bertemu lagi ini jadwalnya sampai saat ini masih sesuai dengan sudah berubah ya. Kalau kemarin sore-sore Pak Ahmad Sobirin menyarankan untuk pagi, alhamdulillah semua bisa hadir walaupun di tengah tugas Bapak Ibu. Jikalau nanti memang sudah ada kesempatan atau terjadwal untuk bisa luring ke kampus kami, nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Kita tutup hari ini, Bapak Ibu sehat selalu ya. Mudah-mudahan ketemu depan. Ya Pak. Terima kasih Bu. Untuk presensi tinggal Pak Ambia Bu. Saya tidak bisa mengirimkan lewat chat karena sepertinya ditutup. Absensi, presensi untuk hari ini tinggal Pak Ambia. Oh, Pak Ambia klik presensinya Pak Ambia, beliaunya hadir ini. Ya. Oke Bapak Ibu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Turun. Kami. Pak Irfan nanti jam berapa? Jadi jam berapa Pak Ambia itu? Ya. Pak Ambia ada. Ini tadi saya barusan menghubungi Pak Joko. Kalau nanti tidak bisa karena sudah ada slot. Bisanya besok hari Jumat di atas jam 18. Pak Ambia, mintanya Pak Prof gitu. Besok jam 18. Jam 18. Berarti jam 18.15 lah gitu. 18.15 sampai 20.15 lah gitu. Mungkin Pak. Pak Damahri, Pak Ambia. Wah, Pak Damahri. Saya ngikut saja ya. Alhamdulillah ya ikut kalau bisa nggih pas mboten jam kerja. Terus untuk teman-teman segera mengirimkan respon sebelum presentasi, sebelum responnya sudah harus di-upload. Gitu. Respon yang baik-baik ya. Kasih respon yang baik-baik. On proses Pak. Ya, terus untuk yang rancangan sebentar teman-teman. Untuk rancangan yang selanjutnya selain yang dalam bulan ini itu sudah saya buat di atas 18 pokoknya, di atas jam 18 hari Kamis. Siap. Biar
nanti lek awan moro iki gak iso. Awan airnya wis di atas jam 18 tiap hari Kamis gitu aja wis. Ya wis. Yang dispen ya. Yang filsafat ya. Yang saya juga itu. Nggak apa-apa Pak Irfan. Ya. Saya juga nggak apa-apa dibuat di atas jam 16 Pak, tambah maghrib aja nggak apa-apa. Yang saya. Iya Pak, habis maghrib aja. Apa semua tak mulai bulan ini juga saya buat seperti itu di atas jam 18. Iya. Di Mukarramah belum pulang soalnya kalau jam 15 itu. Kok tahu Pak? Iya Pak. Siap. Ya wis lagi gitu. Iya nih ditunggu nomor rekeningnya. Iya, nomor rekening. Selalu. Ya Bu, nanti kalau sudah siap saya 18 gitu ya. Ya. 18 lah. Iya. Ya, begini teman-teman. Pak Evan, untuk tugasnya itu dikirim lewat WA atau link, Pak? Tanggapan. Nanti tak lihat lagi. Sementara dikirim ke WA aja dulu, WA grup. Oke, terima kasih. Sama teman-teman coba dilihat kemarin, apakah Pak Prof mengirimkan link untuk upload respon? Saya lengkap. Lengkap. Ada. Kalau begitu, kalau memang ada, berarti diupload di link yang untuk respon. Kemarin kan ada link untuk sebelum presentasi, ada link untuk sesudah presentasi. Iya. Nah, kalau file respon saya kok belum baca, mungkin saya kelewatan. Teman-teman bisa periksa apakah ada untuk saya ini. Oke, berarti untuk file respon diupload di link itu. Ya, jadi silakan teman-teman untuk mengupload link respon di link yang sudah diberi Pak Prof tadi. Mohon responnya yang baik-baik saja. Oke, kita harus bantu teman ya. Ya, sama-sama. Cuma tambahan aja. Tampil pertama dikasih respon enggak bagus. Lah iya, kok ada sanggahan, Pak? Ada sanggahan, Pak. Kalau responnya di-upload di link itu kan nggak bisa dibaca kita. Nah, berarti yang presentasi pun nggak bisa baca yang respon yang dimasukkan ke link itu, Pak. Iya, tetap di link sama di grup WA aja biar Pak. Di grup. Oh iya. Biar Pak Joko juga tahu kalau kita sudah upload di link dan di WA grup. Oh iya. Oke Pak, juga buat arsip kita Pak, pendapat dari teman-teman. Tetap kayak tadi di-upload di WA biar kita juga bisa download, biar kita koleksi Biar kita koleksi, kita kumpulkan. Kemudian selain itu kita nanti di link. Pak Irfan, teman-teman ngapunten, itu yang saya share di grup tanpa dosen itu rupanya ternyata nggak ada yang untuk sanggahan ya. Hanya ini link untuk file yang sesudah presentasi itu masih belum bisa dibuka karena harus butuh izin akses Pak Prof-nya. Yang sesudah. Yang sesudah enggak bisa, masih di itu belum dibuka ini. Oke, aksesnya. Berarti minimal saya tanyanya besok lah. Setelah presentasi baru saya tanya. Untuk yang link upload respon ada Bu ya, Bu Mukarramah? Ini linknya hanya file bagi tugas, pendahuluannya itu file ini sebelum presentasi sama sesudah presentasi saja Pak, ternyata ngapunten. Berarti link upload tidak ada ya, berarti link upload berarti kita kirim ke WA aja. Respon ya nanti beliaunya yang upload sendiri tuh kelihatannya, yang langsung masukkan sendiri beliaunya. Ya, bisa jadi. Oke, baik. Atau gini teman-teman, untuk tugas kita juga buat link sendiri untuk tugas kita sendiri, kita kumpulkan sendiri, kita koleksi sendiri. Iya, bisa koleksi kita bank tugas. Kita koleksi sendiri lah tugas-tugas kita. Monggo Pak. Biar kalau nanti ada adik kelas minta langsung kita kasih semua Pak, jangan pelit-pelit. Nah, ya adik kelas kita juga ya. Iya, Bu Neneng belum ngasih. Ya wes. Iya. Sampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya?
Halo. Halo. Tadi ngomong metur-metur. Coba. Kuliah. Bawa cepet kan? Sekarang sekarang apa sih? Sekarang apa kali? Aku karena ini, oh jangan masuk. Aku gak ngerti. Katanya Pak Angger. Iya, data aku sih durung ngapal nimbu Pak Hui. Nomor kuliah itu. Kalau datanya kan bisa dilihat di Mas. Aku gak ngerti nih, aku mau kuliah lali, aku tak pikir, ini sih data-data enak dosen. Apa Pak? Tangan Pak? Iya. Tangan mana sih? Apa itu? Usulan. Oh, tamsil ya? Iya.
ini mau kuliah. Ini musik ajarin nih. Pas ngomong jajar, ada pun kuliah Pak Biang Mas. Itu saja. Ya. Ini. Thank you.